Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kresniwiati, pengawas jenjang SD di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya mencoba berbagi dalam ajang apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Karya inspiratif yang saya bagikan berjudul Pendampingan dengan Role Model dalam meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter siswa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan materi yang akan kami sajikan: 1. Mengolah data dengan nyata tanpa rekayasa. 2. Batik cantik, belajar aktif TIK, Canva, tiada banding. 3. Dibuang sayang, otak-atik menyenangkan, setia ingatan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita ikuti bersama bagaimana mengolah data dengan nyata tanpa rekayasa yang saya sajikan dalam role model di kegiatan KKG. Tujuannya agar guru dapat mengembangkan numerasi dalam elemen analisis data, alat dan bahan yang disediakan, pengukur tinggi badan, dan timbangan. Nanti akan dilakukan di kelas bagaimana siswa kelas 5 dan kelas 6 mengukur tinggi dan berat badan adik kelasnya. Kemudian menyajikan dalam tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran merupakan hasil analisis yang disandingkan dengan tabel yang dari Kementerian Kesehatan, yaitu berat badan ideal, kurus, sedang, dan gemuk. Selanjutnya Bapak Ibu anak-anak mencari rata-rata dan data yang sering muncul. Mengumpulkan data ya. Data apa? Berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan. Lalu setelah diukur ini apa yang dilakukan, Pak? Dibuat diagram batang. Diagram batang ini ada dua, mana tinggi mana berat. Ini yang satu berat badan, ini tinggi. Oke, yang ketiga ini kok jadi 3? Kenapa tadi jumlahnya sisa banyak kok jadi 3? Karena dikelompokkan, jadi Ya. yang punya berat badan kurus, ideal, dan gemuk. Oh ya, dasarnya apa? Jadi ada kurus, gemuk, dan standar. Dasarnya apa tadi? Dasarnya tabel yang dari Kemenkes. Oh ya, tabel dari Kemenkes, jadi nggak hoak ya. Ini nggak ngomongin kamu sih gemukan. Ya. Setelah ini apa yang dilakukan Pak Adiko? Jadi ada ayo hidup sehat. Ayo kita jadi sama supaya sehat. Nah, hubungannya dengan ini. Oh yang gemuk. Yang gemuk. Ya, jadi kalian tadi Bapak Ibu kan setelah menganalisis ini lalu membuat promosi kesehatan. Boleh membuat poster. Lah dari mana informasinya? Dari langit biru sambil dibantu Bu Guru. Gunakan menurut panjenengan ini. Kalau yang sudah standar, promosi kesehatannya seperti apa? Udah standar nih, udah. Lebih menjaga hidup sehatnya. Oke, menjaga hidup. Oh yang gemuk memperbanyak olahraga, Bu. Yang kurus, pola makan, Menambah makanan yang makan makanan yang bergizi, makanan banyak tadi. Ya, makan yang banyak. buah. Ya. Jadi yang dipegang Pak Adi itu untuk semuanya. Ayo hidup sehat. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan yang kedua, role model yang kedua, yaitu batik cantik. Belajar TIK, Canva, tiada banding. Selama ini, Chromebook yang dimiliki sekolah hanya digunakan untuk ANBK. Bahkan ada yang rusak karena disimpan terlalu lama. Saya sangat prihatin latar belakang itu, maka kali ini saya menyajikan batik cantik. Saya meminta setiap guru membuka Chromebooknya atau laptopnya, kemudian mendampingi membuka e-book,
terus menentukan tema untuk literasi hari ini. Kali ini tema tanaman obat. Saya meminta yang sudah pinter IT segera menggunakan Canva for Education. Guru diminta memilih jenis tanaman yang diminatinya, kemudian dibaca, lalu dibuat peta pikir dari apa yang telah dibaca dengan Canva-nya. Teman yang lain yang belum familiar dengan teknologi atau belum biasa menggunakan Canva, disediakan peralatan yaitu kalender bekas dan krayon untuk membuat peta pikir kemudian diwarnai sehingga seperti produk Canva. Kita tahu halaman hanya rumput biasa ya, setelah kita cari di e-book ternyata banyak manfaatnya, sehingga kita lebih penasaran lagi membaca untuk apa sih. Kemudian untuk pencahat, ya apa yang akan dilakukan setelah kegiatan KHD hari ini di kelasnya? Itu, ayo. Saya, ya. Yang memberikan kepada anak-anak manfaat obat, kemudian membuat peta pikir seperti semacam ini. Ya, Bu Bekti. Akan memanfaatkan, kebetulan di sekolah saya kan ada Oh, yang belum iya, dimanfaatkan. Jadi besok setelah KKG saya lebih semangat. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber belajar lingkungan. Di halaman sekolah banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang nyaris tidak tersentuh untuk pembelajaran. Jadi tidak hanya berbasis IT tetapi ada selingan karena anak juga butuh motoriknya diasah. Nah, itu adalah produk Canva. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita akan belajar otak-atik balok. Saya beri judul Dibuang Sayang, Otak-atik Menyenangkan, Setia Ingatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, dus kemasan yang sayang dibuang. Itu terlihat dari bungkus buah vita. Kemudian lidi nanti akan menanamkan konsep rusuknya ada berapa. Lalu kertas bekas, kalender bekas, penggaris, dan krayon. Langkah-langkahnya, Bapak Ibu guru agar mengamati dus kemasan, kemudian menjiplaknya, sisi-sisi yang berhadapan dipotong, diberi warna yang sama. Jadi sisi depan dengan belakang sewarna, kanan dan kiri sewarna, atas dan bawah sewarna. Pada saat menjelaskan, balok tidak boleh dibolak-balik, menyematkan lidi di tepat pada sisi-sisinya, sisi tegak atau tinggi, katakan sama anak-anak ada sisi tegak atau tinggi, kemudian sisi bagian atas dan bagian bawah, sehingga lidinya nanti dipatahkan akan terkumpul 12 lidi yang sudah dipatahkan. Itulah rusuknya. Selama ini guru menyuruh menghafal berapa sisinya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya. Tetapi dengan balok kemasan itu anak-anak tidak lagi menghafal. Setelah digunting, sisi-sisi yang berhadapan diberi warna, lalu diotak-atik, akan membentuk banyak jaring-jaring yang selama ini hanya dihafalkan. Ya, selama 20 menit anak diberi kesempatan untuk mengotak-atik balok, teman lainnya menggambar yang sudah diotak-atik. Setelah selesai otak-atik dengan durasi waktu yang ditentukan, lalu guru atau saya sebagai model menyuruh menghitung luas permukaan setiap persegi panjang yang tadi sudah dijiplak. Saya beri pertanyaan pemantik. Ada berapa sisi yang berhadapan? 2. Bagaimana menghitungnya? Sebelum dihitung, pastikan dia melabeli mana tinggi, mana panjang, mana lebar. Itu supaya jelas nanti dalam menentukan luasnya. Setelah selesai, maka saya beri pertanyaan pemantik, bagaimana cara mudah untuk menghitung luas permukaan balok. Maka mereka berdiskusi, ada 2 sisi yang berhadapan, ya sama. Oke, ini refleksinya dari teman-teman guru dan produk yang dihasilkan.
Ya, ternyata berpikir kritis, kolaborasi, dan menyenangkan. Itulah karyanya. Indah sekali ya, anak-anak kita keren. Bapak Ibu yang keren, anak-anak lebih keren. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berkarya, menyukseskan bangsa. Mari kita sukseskan kurikulum merdeka. Itu yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.